Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asad selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam serta teman-teman yang sedang menonton. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dan belajar bersama. Perkenalkan, nama saya Nabila Cantika Fatin. Saya mahasiswa dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi yang ada di dalam makalah tersebut. Dalam makalah ini membahas tentang konsep hak asasi manusia atau disebut juga dengan HAM dalam Islam, serta demokrasi dan kepemimpinan dalam Islam, serta konsep masyarakat madani. Materi pertama saya akan membahas tentang konsep HAM dalam Islam. Kita harus tahu dulu nih apa definisi dari HAM itu sendiri. Jadi pengertian dari hak asasi manusia atau disebut juga dengan HAM dalam Islam adalah hak-hak mendasar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia sejak lahir tanpa memandang ras, agama, sosial ataupun jenis kelamin. Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan dan memiliki hak untuk hidup, beragama, mendapatkan keadilan, perlindungan, pendidikan, dan kebebasan berpendapat selama tidak melanggar syariat. HAM dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta bertujuan menciptakan kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera sesuai dengan aturan Allah. Jadi itu definisi hak asasi manusia ini sampai saat ini belum ada yang baku. Mulai dari pengertian dan perkembangan tentang hak tersebut selalu berubah sesuai dengan dinamika dari manusia itu sendiri. Bila dilihat dari definisi yang ada, pada hakikatnya membicarakan hak-hak yang ada pada manusia sebagai makhluk hidup. Berdasarkan beberapa definisi para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa hak asasi manusia adalah berbagai fasilitas dasar yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia, yang diantaranya sesama manusia tersebut memiliki fasilitas yang sama. Hanya pada level praktisnya, antara yang satu dengan yang lainnya akan ditemukan banyak perbedaan. Hal ini tergantung pada sejauh mana manusia itu sendiri mampu mengusahakan hak tersebut secara optimal. Misalnya, manusia sama-sama mempunyai hak hidup. Pada kenyataannya, kehidupan manusia itu ada yang hidupnya dapat memberi manfaat kepada orang lain, dan ada juga yang hidupnya justru merugikan bagi orang lain. Dr. Syekh Syaurat Hussein menyatakan terdapat 2 macam HAM jika dilihat dari kategori hukukul ibad. Yang pertama, HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara. Yang kedua, HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara. HAM biasanya dibagi menjadi 2 kategori besar. Yang pertama itu ada hak sipil dan politik. Ini termasuk hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, dan hak atas perlindungan hukum. Yang kedua itu hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ini mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, kondisi hidup yang memadai, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam Islam, hak asasi manusia tidak hanya berbicara mengenai hak, tetapi juga kewajiban. Setiap individu memiliki hak yang harus dihormati, namun juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Contoh keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang pertama itu hak untuk hidup, kewajibannya itu untuk tidak membunuh atau mencederai orang lain. Yang kedua itu ada hak untuk mendapatkan pendidikan. Kewajibannya itu untuk menggunakan ilmu tersebut demi kebaikan umat manusia. Yang ketiga itu ada hak atas kebebasan berpendapat. Kewajibannya adalah untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang santun dan tidak menyebarkan fitnah. Hak asasi manusia dalam perspektif maqasid syariah atau tujuan syariah. Islam memiliki konsep maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama dari penerapan syariat Islam yang secara langsung berkaitan dengan pelindungan hak asasi manusia. Ada 5 tujuan utama dalam maqasid syariah. Yang pertama itu hifz al-din, yaitu perlindungan agama. Jadi itu setiap individu memiliki hak untuk beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Yang kedua itu hifz al-nafs, yaitu perlindungan jiwa. Menjaga keselamatan jiwa manusia merupakan prioritas utama dalam Islam. Yang ketiga itu ada hifz al-aql, perlindungan akal. Islam melarang hal-hal yang merusak akal seperti konsumsi alkohol dan narkoba demi menjaga akal sehat manusia. Yang keempat itu ada hifz al-nasl, perlindungan keturunan. Islam mengatur pernikahan dan melarang zina untuk menjaga kehormatan dan keturunan manusia. Yang kelima itu ada hifz al-mal, pelindungan harta. Islam melindungi hak kepemilikan individu dan melarang untuk pencurian. Hak dalam konteks kebebasan berpendapat. Islam memberikan kebebasan berpendapat selama pendapat tersebut tidak merusak moral, menyebarkan kebencian, ataupun bertentangan dengan syariat. Menurut surat Al-Baqarah ayat 111, katakanlah Muhammad, bawalah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Namun, kebebasan ini dibatasi oleh prinsip-prinsip. Yang pertama itu tidak boleh menyebarkan fitnah atau berita palsu. Yang kedua itu tidak boleh menghina agama lain atau simbol-simbol suci. Contoh HAM dalam sejarah Islam adalah yang pertama itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Piagam Madinah. Rasulullah
memimpin masyarakat Madinah yang multikultural dengan keadilan, memberikan hak yang sama kepada kaum muslim, Yahudi, dan Nasrani. Yang kedua itu ada Khalifah Umar bin Khattab. Dikenal sebagai pemimpin yang adil, Khalifah Umar memberikan perlindungan kepada kaum non-muslim dan bahkan memastikan kesejahteraan mereka. Yang ketiga itu ada sikap Rasulullah terhadap tawanan perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan tawanan perang dengan baik dan memerintahkan para sahabat untuk memberikan makanan yang sama seperti yang mereka makan. Jadi kesimpulannya, konsep hak asasi manusia dalam Islam adalah konsep yang integral, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam hal individu, sosial maupun hubungan dengan Allah. Islam tidak hanya memberikan hak-hak dasar, tetapi juga menyimbangkannya dengan kewajiban, serta mengatur bagaimana hak-hak tersebut harus dijaga dan dihormati dalam kehidupan masyarakat. Demokrasi dan kepemimpinan dalam Islam. Dalam Islam, konsep demokrasi dan kepemimpinan memiliki fondasi yang kuat berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita bahas apa saja penjelasan mengenai hubungan keduanya. Yang pertama itu ada demokrasi dalam Islam. Islam tidak secara eksplisit menggunakan istilah demokrasi, tetapi nilai-nilainya tercermin dalam prinsip musyawarah atau syuro, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Prinsip ini dapat disesuaikan dengan sistem demokrasi modern, selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Musyawarah atau syuro, Al-Quran menganjurkan pengambilan keputusan melalui konsultasi, sebagaimana disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 38. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam harus melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Yang kedua itu ada keadilan. Keadilan adalah Islam sangat menekankan keadilan sebagai pilar utama dalam pemerintahan. Pemimpin harus bertindak adil kepada semua rakyat tanpa memandang latar belakang mereka. Yang ketiga itu ada kedaulatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, kedaulatan tertinggi adalah milik Allah, sehingga ke hukum-hukum yang berlaku harus selaras dengan syariat. Yang di sini ada kepemimpinan dalam Islam. Dalam Islam, pemimpin memiliki tanggung jawab besar karena kepemimpinan dianggap sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rakyatnya. Dalam Islam, pemimpin yang adil adalah mereka yang menjalankan tugasnya dengan bijak, tidak memihak, dan selalu berdasarkan ajaran Islam. Hal ini ditegaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan pemimpin untuk berlaku adil dan menunaikan amanah. Pemimpin yang demokratis adalah mereka yang menghargai suara rakyat, terbuka terhadap kritik, dan membuat keputusan melalui musyawarah demi kepentingan bersama. Nah, di sini ada karakteristik pemimpin yang ideal dalam Islam. Yang pertama itu adil. Pemimpin itu harus memperlakukan rakyatnya dengan adil tanpa diskriminasi. Yang kedua itu amanah. Seorang pemimpin harus dapat dipercaya dan dapat menjalankan tugasnya dengan jujur. Yang ketiga itu bersikap juhud. Jadi itu pemimpin tidak boleh serakah terhadap kekuasaan ataupun harta, melainkan harus mendahulukan kepentingan rakyatnya. Kenapa sih pemimpin yang demokratis itu penting? Yang pertama itu melibatkan rakyat dalam keputusan demokrasi, memungkinkan rakyat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah. Yang kedua itu mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pemimpin demokratis menghindari sikap otoriter karena sadar bahwa kekuasaannya adalah amanah dari rakyat. Yang ketiga itu mendorong transparansi dan akuntabilitas. Pemimpin demokratis terbuka terhadap kritik dan bersedia bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat. Yang keempat itu menjamin keadilan sosial. Pemimpin demokratis memastikan semua orang mendapatkan hak yang sama tanpa diskriminasi. Nah, bagaimana sih menemukan pemimpin yang adil dan demokratis? Yang pertama itu perhatikan rekam jejaknya. Kita tuh harus pilih pemimpin dengan rekam jejak yang bersih dan tidak terlibat korupsi. Yang kedua itu pilih pemimpin yang beriman. Pemimpin yang takut kepada Allah akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Yang ketiga itu ikut partisipasi aktif. Sebagai rakyat, kita perlu terlibat dalam proses pemilu dan mendukung pemimpin yang jujur serta amanah. Yang keempat itu amati sikap terhadap hukum. Pemimpin yang baik selalu menghormati hukum dan hak asasi manusia. Sini ada makna politik dalam Islam. Yang pertama itu falaituka atau seni strategi. Yang kedua itu ada siyasah, ilmu strategi untuk mengelola dan mengatur seperti dijelaskan Ibnu Taimiyah dalam kitab Siyasatus Syariah. Yang ketiga itu ada islah, usaha memperbaiki hubungan sesuai Quran surat Al-Hujurat ayat 10 tentang mendamaikan sesama muslim. Yang keempat itu aturan dan jalan. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48, setiap umat diberi aturan dan jalan hidup yang sesuai dengan zamannya. Islam memiliki berbagai model kepemimpinan seperti yang dicontohkan oleh para khalifah. Yang pertama itu Abu Bakar Asy-Siddiq dipilih melalui musyawarah atau syuro. Yang kedua itu ada Umar bin Khattab ditunjuk langsung oleh Abu Bakar Asy-Siddiq. Yang ketiga itu ada Utsman bin Affan dipilih melalui perwakilan golongan. Yang keempat itu ada Ali bin Abi Thalib terpilih berdasarkan dukungan dari masyarakat.
Jadi, kesimpulan dari demokrasi dan kepemimpinan dalam Islam adalah, dalam Islam, pemimpin yang adil dan demokrasi merupakan sosok yang ideal untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Pemimpin yang adil dapat menegakkan demokratis, menghargai musyawarah, dan melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan. Kriteria utama pemimpin dalam Islam meliputi keimanan, akhlak mulia, kebijaksanaan, dan keberpihakan pada kepentingan umum. Islam juga menekankan pentingnya musyawarah sebagai dasar dari demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan. Materi ketiga, saya akan membahas tentang konsep masyarakat madani. Pada hakikatnya, konsep masyarakat madani sudah ada sejak lama. Adapun konsep masyarakat madani, yang pertama itu ada Aristoteles mengatakan bahwa masyarakat sipil adalah sebuah sistem kenegaraan yang identik dengan negara, yakni komunitas politik yang mana di dalamnya terdapat orang-orang yang dapat langsung terlibat dalam pengambilan suatu keputusan pada bidang politik dan ekonomi. Yang kedua itu ada Thomas Hobbes dan John Locke mengatakan bahwa masyarakat sipil adalah suatu perubahan dari masyarakat natural society. Menurut Thomas Hobbes, kekuasaan masyarakat sipil adalah mutlak untuk meredam konflik. Sedangkan menurut John Locke, masyarakat sipil sebagai wadah yang dapat melindungi hak-hak setiap warganya. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kata madani merupakan penyifatan terhadap kota Madinah, yaitu sifat yang ditunjukkan oleh kondisi dan sistem kehidupan yang berlaku di kota Madinah. Mereka hidup rukun, saling membantu, dan taat hukum, serta menunjukkan kepercayaan penuh terhadap pimpinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran dari masyarakat madani dengan firman-Nya dalam Quran Surat Saba ayat 15. Masyarakat madani juga berpedoman dari masyarakat ideal yang berhasil dibangun oleh Nabi Muhammad SAW saat beliau di Madinah. Sejarah masyarakat madani. Sejarah masyarakat madani, konsep masyarakat madani ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Cicero, seorang tokoh Yunani, pertama kali memperkenalkan istilah civil society pada 106-43 SM. Ia menggambarkan masyarakat ini sebagai komunitas dengan aturan hukum sendiri yang berpusat pada budaya kota dan peradaban. Dalam Islam, konsep ini dikaitkan dengan kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi. Piagam Madinah menjadi bukti bahwa masyarakat saat itu sudah memiliki hukum-hukum yang jelas mengatur hak-hak sipil jauh sebelum deklarasi HAM modern. Di Indonesia, awal gerakan menuju masyarakat madani dimulai oleh Syarikat Islam pada 1912. Perjuangan ini dilanjutkan oleh Sultan Syahrir pada masa kemerdekaan. Meski menghadapi tekanan dari rezim Orde Lama dan Orde Baru, perjuangan masyarakat madani terus berkembang hingga era reformasi. Ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama itu mandiri dan berdaulat. Jadi masyarakat madani ini tuh mandiri dan berdaulat. Jadi masyarakat ini memiliki kemandirian untuk mengontrol kekuasaan negaranya. Yang kedua itu ada nilai dan aturan bersama. Jadi masyarakat madani itu mematuhi norma dan aturan yang disepakati bersama. Yang ketiga itu perlindungan hak warga. Jadi masyarakat madani itu ada gerakan untuk melindungi hak-hak warga negara, kaum minoritas, dan korban ketidakadilan. Yang keempat itu adanya perkumpulan berbasis komunitas. Ada organisasi berbasis agama, suku, ataupun budaya yang membela kepentingan bersama. Apa saja sih karakteristik dari masyarakat madani? Yang pertama, pluralisme. Masyarakat madani mengakui semangat pluralisme sebagai suatu keniscayaan yang tidak dapat dielakkan. Pluralisme dianggap sebagai sesuatu yang kodrati dalam kehidupan dan bertujuan untuk mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis. Namun, perbedaan harus dilandasi dengan sikap inklusif dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar, sambil tetap mempertahankan identitas agama yang otentik. Yang kedua itu ada toleransi. Masyarakat madani ini memiliki sikap toleransi yang tinggi, baik terhadap sesama agama maupun terhadap agama lainnya, dan menghargai pendapat orang lain. Hal ini juga sejalan dengan tujuan agama yang tidak hanya mempertahankan kelestariannya, tetapi juga mengakui eksistensi dari agama lain, dan memberikan hak hidup berdampingan serta saling menghormati satu sama lain. Yang ketiga ini ada demokrasi. Masyarakat madani mengedepankan prinsip demokrasi sebagai suatu pilihan untuk membangun dan memperjuangkan kehidupan warga dan masyarakat yang semakin sejahtera. Prinsip demokrasi bukan hanya tentang kebebasan dan persaingan, tetapi juga tentang tanggung jawab bersama dalam membangun masyarakat yang adil dan merata.